Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi man walahu amma ba'd. Jamaah salat maghrib sekalian, kita di masjid ini berniat beriktikaf. Iktikaf artinya berada di masjid untuk maksud mendekatkan diri kepada Allah supaya bernilai ibadah. Juga dalam iktikaf kita ini kita menyimak, menuntut ilmu. Diberitakan dalam hadis sahih bahwa orang yang berkumpul di rumah Allah mempelajari ajaran Allah, Allah turunkan ke dalam kalbu mereka sakinah dan rahmah, disertakan dengan mereka para malaikat, dan disebut-sebut mereka di sisi Allah dengan kebaikan. Kita pada ahad kedua di bulan ini meneruskan kajian tadabbur ayat Al-Quran dari surah An-Nisa. Bulan yang lalu kajian yang sudah kita bahas itu adalah satu ayat saja karena ayatnya singkat dan padat, itu tema amanah, ayat 58 dari surat An-Nisa. Review sekilas tentang amanah, bahwa yang kita sampaikan pada bulan lalu itu adalah ayat ini ayat walaupun asbabun nuzulnya terkait tentang penyerahan kunci kepada suku khusus yang dari zaman sebelum Islam sudah mereka yang memegang juru kunci Ka'bah. Lalu penunaian amanah itu dihubungkan dengan dikembalikannya kepada keluarga besar tersebut untuk seterusnya memegang kunci Ka'bah, yang dikenal sekarang dengan suku Bani Syaibah, yang kalau nama akhir orang-orang Mekah ada namanya marga Asy-Syaibani, biasanya terhubung ke keluarga besar Bani Abu Syaibah. Tapi meskipun ayat itu asbabun nuzulnya terkait masalah amanah menunaikan kunci Ka'bah, tapi ayat ini tetap umum karena kaidah dalam ulumul Quran atau dalam ulumul usul fiqih juga tetap terkait masalah asbabun nuzul. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Dalam hal cara kita memahami ayat-ayat Al-Quran, meskipun kita ada membaca data asbabun nuzul, tapi data asbabun nuzul tidak mengikat tujuan ayat. Hukum yang dihasilkan dalam ayat tetap terbuka dalam narasi ayat tersebut. Ayatnya umum, yaitu tentang amanah. Jadi amanah itu apapun konteksnya, entah itu jabatan, entah itu harta yang dititipkan, entah itu keluarga atau anak misalnya, semua amanah. Bahkan dalam ayat Al-Quran juga tema amanah itu bukan terkait masalah harta, bukan terkait masalah jabatan, bukan terkait masalah akad pernikahan, tetapi terkait masalah ajaran Allah ini amanah. Nah, Allah memberitakan dalam Al-Quran bahwa pernah amanah itu ditawarkan kepada gunung-gunung, tapi mereka abai menerimanya dan manusia menerimanya. Nah ini. Dan dalam hadis sahih juga diberitakan bahwa ada dua tiang besar di gerbang titian di hari setelah hari berbangkit nanti, di hari setelah melewati proses pengadilan, ya. Ada di gerbang titian itu dua tiang, tiang satu namanya tiang amanah dan satu lagi tiang silaturahim. Apabila setiap orang yang melewati gerbang titian itu amal dia di dunia terkait masalah amanah baik dan terkait masalah silaturahim dia baik, maka lancarlah perjalanannya menyeberang titian itu. Nah, itu isyarat bahwa betapa besarnya peran amanah dalam syariah kita, dalam ajaran Islam itu. Jadi amanah sifatnya universal, menunaikan amanah itu kepada siapa saja, tidak pandang agama. Kalau amanah itu terkait harus disampaikan kepada orang kafir pun, maka tetap wajib menunaikan amanah. Enggak beda-bedakan agama. Masalah menunaikan amanah itu adalah amal akhlak yang sangat tinggi. Nah, jadi dan Nabi Muhammad SAW, salah satu sifat utama beliau dikenal di masyarakat jahiliyah sebelum Islam itu juga karena
amanahnya, itu sifat al-amin, dan itu sifat pujian bagi Nabi Muhammad SAW, sifat amanah beliau, sehingga dikenal al-amin. Nah, ini tema-tema amanah kemarin, dan termasuk ayat itu juga selain memerintahkan tentang amanah, juga kalau kamu mengambil keputusan terkait hak orang lain, maka kamu harus memutuskan perkara itu dengan adil. Ya, perintah adil itu juga dikandung di ayat 58. Jadi dua pesan besar di ayat 28 itu adalah amanah dan sikap untuk mengambil keputusan dengan adil. Setiap kita itu disebut dalam hadis kullukum ra'in, setiap kalian itu penggembala, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap kalian diminta pertanggungjawaban tentang gembalaannya. Itulah ra'iyah. Jadi setiap orang itu penggembala, bahasa majaz Nabi menyampaikannya begitu. Setiap orang penggembala, dan laki-laki menjadi penggembala di rumah tangganya terhadap anak anggota keluarganya. Bahkan perempuan pun penggembala di rumah tangganya terkait menjaga harta amanah suaminya dan anak-anak suaminya. Bahkan asisten rumah tangga pun penggembala di rumah amanahnya terkait masalah menjaga harta dan milik majikannya. Maka Nabi mengatakan di akhirnya, maka semua kalian adalah penggembala dan diminta pertanggungjawaban atas gembalanya. Itu juga terpaut dengan makna amanah. Itu luas pembahasan amanah ini dan itu porsi yang sangat besar dalam ajaran kita. Kita memasuki ayat yang berikutnya, ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ayat ini pendek juga tapi berisi padat makna. Secara harfiah ayat ini diterjemahkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Siapa yang dipanggil itu? Kita, umat Nabi Muhammad. Kalau panggilan ayat Al-Quran mengatakan alladzina amanu, ya kita lah, umat Nabi Muhammad. Yang percaya kepada apa? Percaya kepada Al-Quran ini adalah wahyu yang Allah sampaikan ke Nabi Muhammad. Kita percaya kepada berita yang disampaikan Nabi Muhammad ini. Inilah Al-Quran. Inilah orang-orang beriman. Dipanggil. Apa isi panggilannya? Pertama, ati'ullah, patuh, taatlah kepada Allah. Wa ati'ur rasul, dan patuh dan taatlah kepada sang rasul. Yang dimaksud ar-rasul di sini isim ma'rifah. Dia jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keraguan dalam makna ar-rasul di sini, karena yang disapa dalam ayat ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri. Ulil amri ini kalau secara harfiah artinya uli yang memiliki al-amri perkara, yang mengurusi urusan di antara kalian. Itu arti harfiahnya. Kadang diterjemahkan pemimpin, tapi nanti akan saya jelaskan ada makna yang dijelaskan juga dalam tafsir Al-Qurtubi terkait masalah makna ayat 59 dari surah An-Nisa ini. Fa in tanaza'tum, jika kalian berselisih paham, berselisih pendapat, tentu tentang apa? Tentang urusan agama, pastinya tentang urusan agama, atau juga mungkin terkait masalah urusan dunia. Fa in tanaza'tum fi syai'in, dalam suatu hal. Syai'in itu isim nakirah, ya dengan apapun. Fi syai'in, syai'in itu isim nakirah, ya apa aja. Ya kamu tidak mencapai satu kata dalam hal apapun, farudduhu ilallahi war rasul, maka kalian kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kalau Allah dan Rasul dikembalikan, antara ini paling mungkin diamalkan kalau secara harfiah dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Artinya kalau kalian ada masalah, kalian nggak tahu apa solusinya, kalau Rasulullah masih hidup, datang sowan ke dia, ya Rasulullah kami ada masalah, apa masalahnya, apa solusinya, selesai. Itu kalau Nabi masih hidup. Tapi kalau Nabi sudah wafat, gimana mengembalikan urusan kepada Rasul? Nanti kita jelaskan. Kalau kalian berselisih dalam terkadang sesuatu, maka silahkan kalian kembalikan kepada
Allah dan Rasulnya. Maka di tafsir Jalalain disebut ila kitabihi, pada kitabnya, war rasul, dan juga kembali. Kalau kepada Allah kan nggak mungkin kita tanya langsung ya Allah, nggak mungkin ya. Kalau toh mungkin kita bertanya ke Rasul, ya Rasul. Kalau Rasul nunggu wahyu, tapi itu kalau kita hidup di zaman Nabi masih hidup. Nah, ini masalah yang kita bahas nih, kita nggak, udah 1400 tahun lebih Nabi udah wafat. Dan juga kembalikan kepada Rasul. Dijawab dalam tafsir ini disebut muddata hayatihi, ya sepanjang Nabi masih hidup. Kalian bisa nanya beliau. Adapun sesudah dia, wa ba'dahu ila sunnatihi, kalau memang Nabi sudah wafat, maka kalian merujuk ke sunnahnya. Ai ikshifu alaihi minhuma, silahkan kalian cari solusi masalah kalian dari dua data tersebut, yaitu dua data itu, data kitab dan data hadis. Itulah cara yang kalian lakukan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, sebagai kalian pengikut Nabi Muhammad, orang yang beriman bahwa kalian beriman sebagai hamba Allah, pengikut Nabi Muhammad, dan kalian percaya bahwa ada nanti hidup setelah mati. Inilah kalian umat Islam. Cara itu zalika khairun, cara itulah yang terbaik. Dibanding apa? Dalam tafsir disebutkan dibanding kalian mengandalkan ide, gagasan kalian sendiri. Khairun lakum, dibanding apa? Minat tanazu' wal qaul bir ra'yi. Wa ahsanu ta'wila, dan itu adalah takwil terbaik. Takwil di sini adalah kesudahan terbaik. Baik. Jadi uraian ini akan panjang karena secara ringkas saya memberikan pernyataan bahwa dalam ayat yang satu ini sudah terkandung rujukan hukum Islam lengkap 4. Dalam ayat ini terkandung 4 arahan tentang rujukan hukum, peraturan. Apa itu rujukan pertama? Dari narasi ayat berfirman Allah, ati'ullah. Itu satu hukum, satu landasan hukum di situ, yaitu Al-Qur'an. Pengamalannya ayat ini, saya ulang, ayat ini walaupun satu ayat, tapi dalam ayat ini sudah terkandung 4 rujukan hukum Islam. Rujukan pertama, 2 pertama adalah rujukan utama, yaitu dari ayat, dari narasi teksnya mengatakan ati'ullah, jadilah Al-Quran, wa ati'ur rasul, jadilah hadis. Nah, 2 lagi apa? Ijma'. Nah, ijma' itu datang dari teks mana dalam ayat ini? Wa ulil amri minkum. Orang sering menerjemahkan ulil amri ini kalau dalam konteks bernegara mungkin presiden. Kalau di masa Nabi Muhammad ya nggak mungkin Rasulullah, kan Rasulullah Rasul, sudah ada perintah patuh kepada Rasul. Terus siapa ulil amrinya di masa Rasul? Nggak perlu, kan Allah dan Rasulnya masih ada, gitu kan? Rasul nggak kita sebut ulil amri. Apa dia Nabi Muhammad mencakup? Dia Rasul, dia juga ulil amri. Nggak ada pun dapat cerita kita kayak gitu. Rasul ya Rasul, dia utusan Allah, nggak ada yang bisa menggantikan dia, gitu. Rasul walaupun sudah wafat, dia tetap dijadikan rujukan atas dasar data-data yang pernah disampaikannya, yang sudah dikoleksi oleh kaum muslimin. Lalu ulil amri ini, kalau menurut orang Syiah, ulil amri ini imam dia, Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali Zainal Abidin, dan seterusnya. Kita bukan orang Syiah. Lalu apa yang kita maknai tentang ulil amri situ? Prabowo nggak mungkin dia rujukan hukum. Dari mana pula ceritanya pemimpin politik menjadi rujukan hukum? Nggak pernah ada cerita itu. Makanya nggak bisa dimaknai ulil amri di sini sebagai pemimpin politik. Makanya dalam tafsir Qurtubi dimaknai ulil amri di sini adalah yang menjadi landasan hukum, karena ini temanya kepatuhan. Nah, uraian Al-Qurtubi terkait masalah bahwa ulil amri yang dimaksud ini harus maksum, karena akan menjadi rujukan hukum. Al-Quran maksum karena datang dari Allah, hadis maksum karena datang dari Rasul. Apalagi yang bisa kira-kira mengamankan
Karena gini, kalau secara teori logika akal, kalau kita menjadikan landasan hukum, masa kita menjadikan landasan hukum ecek-ecek? Nggak mungkin kan? Harus sesuatu yang suci, yang kokoh. Ya kalamullah kokoh, nggak ada keraguan padanya. Rasul kokoh. Bahkan dalam hal mematuhi Rasul saja pun yang mungkin kita rujuk Rasul 100% hanya karena Rasul masih hidup. Setelah Rasul sejauh ini sekarang jaraknya dari kita, pertanyaannya, apakah semua hadis bisa kita jadikan rujukan hukum? Jawabannya tidak. Kita bukan anti hadis, tapi justru karena kita sangat selektif untuk merujuk hukum. Kenapa penting merujuk hukum? Karena dengan hukum itu kita menyatakan kepada seseorang, Anda wajib melakukannya kalau nggak ada dosa. Untuk menyatakan dosa terhadap orang kalau tidak melakukan itu, kalau nggak atas dasar landasan yang kuat, nggak mungkin kita lakukan. Sebentar kau dosa, sebentar kau haram melakukan ini. Nggak gampang bagi umat Islam itu menghadirkan kata wajib dan menghadirkan kata haram terhadap umatnya kalau bukan atas dasar landasan yang kuat. Al-Quran jelas, hadis. Nah, bicara Al-Quran, selesai kita masalah Al-Quran, tak ada keraguan di dalamnya. Datanya mutawatir, tak ada versi A, versi B, versi C, semua satu versi bacaannya. Aman data Al-Quran, mutawatir, disimpan dalam memori para sahabat, diperbanyak di era Umar bin Khattab catatannya, dibukukan, terjaga datanya. Tapi data hadis, Nabi menyampaikan ketika masih hidup, jangan kalian tulis apa yang aku katakan. Nabi, para sahabat nggak menulis karena Nabi melarangnya. Warawu anni, kalian ceritain aja. Udah. Jadi para sahabat nggak mencatat. Lalu di mana data pesan Nabi itu disimpan? Di memori para sahabat. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran kalaupun dicatat tidak untuk diperbanyak. Al-Quran dicatat, disimpan. Disimpan di tempat penyimpannya pun terpisah-pisah. Dan di sahabat Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, ada di Fatimah, macam-macam yang tercerai-berai gitu. Baru dikumpulkan di era Abu Bakar Siddiq atas arahan dari Umar bin Khattab. Nabi udah wafat. Data Al-Quran kalaupun dikumpulkan tidak untuk diduplikat, belum diduplikat data yang ditulis itu. Karena apa? Lalu orang baca Quran gimana? Orang Arab itu tidak ada tradisi nulis. Tradisi mereka itu mengingat. Kalaupun ada orang mau menyampaikan, tolong saya sampaikan pesanku ke orang itu, sampaikannya lisan, dia naik onta sampai ke sana, sampai si Anu berpesan begini, bukan dicatatnya. Itu gak ada tradisi itu di masa Nabi. Makanya bangsa Arab itu disebut kaum ummi. Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad juga, bukan cuma Nabi Muhammad yang ummi itu. Mayoritas warga Arab ummi. Itu faktanya. Oleh karena itu, data Al-Quran disimpan dalam memori sahabat. Memori, karena mereka mengandalkan memori aja. Udah tuh. Di era Utsman bin Affan terjadilah setelah perang. Pertamanya pengumpulan data Al-Quran itu di era Abu Bakar atas dasar telah banyak para hafiz Quran, qari disebut. Zaman dulu nggak disebut hafiz, dulu disebut qari. Mereka tuh qari, orang-orang yang paling banyak menghimpun data Al-Quran dalam memori mereka. Mereka ikut perang, namanya perang Yamamah. 3.000-an lebih para sahabat wafat di situ. Umar bin Khattab khawatir, dia ngadu ke Khalifatul Rasulullah, ya Khalifatul Rasulullah, maksudnya dipanggil Khalifatul Rasulullah Abu Bakar. Ini kenyataannya, faktanya, sahabat-sahabat kita yang dalam memori mereka Al-Quran itu mereka ikut mati syahid. Tidak mungkin kita panggil memori itu lagi. Kalau kebanyakan nanti terus-terusan mati syahid, bisa hilang data Al-Quran dalam memori masyarakat. Gimana ini solusinya? Kita kumpulin aja jadi satu buku. Abu Bakar bilang, Nabi nggak pernah menyuruh itu. Nabi nggak pernah nyuruh itu. Jadi ala-ala salafi juga nih Abu Bakar nih, cocok juga, ada cara berpikir. Nggak ada contohnya dari Nabi katanya. Jadi kalau ada kaum-kaum salafi kayak gitu, mirip-mirip Abu Bakar Siddiq kayak gitu begitu, nggak ada contohnya dari Nabi, dia nggak setuju awalnya. Tapi Umar bin Khattab bilang, tapi ini faktanya. Kalau terus-terusan kita ada perang, sahabat-sahabat kita yang dalam memori mereka Al-Quran dan mereka mati syahid, nggak bisa hilang data Al-Quran.
Karena Umar bin Khattab mendesak, ya udah dikumpulin aja, tapi tidak untuk diduplikat. Udah disimpan aja dia sama Fatimah. Sampai Umar bin Khattab wafat, itu tetap begitu dokumen itu. Dan masyarakat tetap baca Quran lewat memori seperti orang-orang hafal Quran sekarang lah. Bagi mereka itulah andalan baca Quran dia. Ya, baca Quran, baca Quran. Jadi jangan bayangin ambil kitab begini. Udah. Di era Utsman bin Affan supaya diduplikat masalah itu gara-gara orang yang baca Quran beda-beda versi qiraahnya. Itu aja gara-gara beda versi qiraah. Para sahabat yang hijrah ke Irak, para sahabat hijrah ke Syria, sahabat yang hijrah ke Yaman, sahabat yang hijrah ke Mesir, pada musim-musim haji mereka kumpul di Makkah, mereka saling bertukar baca Quran. Tiba-tiba enggak kayak gitu bacanya, enggak kayak gitu bacanya. Ternyata para sahabat itu yang ditinggalkan Nabi Muhammad, mereka membaca Al-Quran dengan 7 qiraat ala sab'ati ahruf. Dalam hadis itu diberitakan diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad ala sab'ati ahruf. Dijelaskan oleh para apa itu maksud sab'ati ahruf, dengan gaya Quraisy, dengan gaya Bani Adi, dengan gaya Bani Taimi dan seterusnya. Ada, aku nggak hafal nama 77 itu. Di ulumul Quran aja. Orang kuliah ulumul Quran sampai belajar itu. Tarikh Al-Quran namanya, tarikh Al-Quran, sejarah Al-Quran. Itu faktanya. Hingga karena bertengkar orang gara-gara beda qiraah, Utsman bin Affan mengambil keputusan satukan qiraah. Buang 6 qiraah, sisakan 1 qiraah. Bukukan Al-Quran, duplikat Al-Quran. Dari situ makanya dikenal Mushaf Utsmani. Tak ada mushaf lain selain Mushaf Utsmani. Karena dinisbahkan kepada dia. Kenapa dinisbahkan ke dia? Karena di masa dialah Al-Quran dibukukan dan duplikat, diurutkan surah-surahnya seperti cara kita baca sekarang, dimulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya. Menurut atas dasar apa urutan surah itu? Menurut atas dasar tradisi dan kebiasaan cara baca Nabi Muhammad SAW terhadap Al-Quran. Nah, inilah jadinya mushaf sekarang. Nggak ada versi yang lain. Udah selesai. Al-Quran utuh datanya. Kalau ada perintah dalam Al-Quran, kita laksanakan. Kalau ada larangan, kita hindari. Terjaga Al-Quran. Di era sahabat nggak ada masalah kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Mereka masih ingat dalam memori mereka apa perintah Rasul, apa larangan Rasul. Dan para sahabat belum mencatat data hadis. Di era siapa data hadis mulai diramai dicatat? Di era Umar bin Abdul Aziz. Kapan Umar bin Abdul Aziz itu? Udah hampir 100 tahun Nabi wafat. Atas dasar apa? Karena kekhawatiran itu lagi, kalau terus-terusan data hadis ini pun tidak dicatat, bisa hilang dari memori masyarakat. Akhirnya dicatat, dikumpulkan dan dihimpun. Di zaman itu belum ada cerita seleksi, ini verifikasi dulu, ini benar kata Nabi atau bukan. Tidak, baru dihimpun aja, dicatat sanadnya. Kau dapat data ini dari siapa? Dari siapa? Kasih namanya. Dah, catat berikut dengan sanadnya. Nah, itulah tradisi baru di era Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini dia gubernur di Madinah lama. Dan puncak karirnya di baiat jadi khalifah di Damaskus. Hanya 2 tahun dia menjadi khalifah, dia wafat. Nah, jadi lamanya dia berkiprah melayani data-data keagamaan itu selama dia jadi gubernur di Madinah. Nah, inilah fakta data hadis. Nah, data hadis dihimpun. Bayangin, Imam Syafi'i itu wafat 204 Hijri. Dan dikenal Imam Syafi'i lah yang pertama merumuskan seleksi data hadis dalam kitabnya bernama Ar-Risalah. Dari kitabnya Ar-Risalah inilah dirumuskan bagaimana melakukan asesmen terhadap data hadis. Dari kitab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat 204 Hijri. Artinya Imam Bukhari belum ngapa-ngapain. Imam Syafi'i dulu baru merumuskan konsepnya. Supaya kita berhati-hati dalam menyatakan wajib atau haram terhadap masyarakat. Kita harus bertanggung jawab tentang data hadis. Karena orang nggak kita tahu, orang asal ngomong kata Nabi, tapi bukan kata Nabi, dia nggak bisa mempertanggungjawabkan. Kau dapat dari siapa?
nafsu dia, untuk mendukung kepentingan politik dia, untuk mendukung kepentingan jamaah dia, untuk mendukung selera dia, macam-macam. Gampang-gampang juga orang mengatakan kata Nabi, kata Nabi. Oleh karena itu, data pertama yang dihimpun, data hadis itu dikumpul dulu. Para imam, kita dengar Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal muridnya, Imam Syafi'i itu mereka berkelana mencari data hadis, mencari data hadis, dicari data itu. Tidak masalah mau itu belum untuk diseleksi apakah sahih atau tidak, belum. Cari aja dulu. Cari, temui sahabat atau tabi'in. Bukan tabi'in pun nyaris tak ketemu. Tabi'in. Udah 200 tahun setelah Nabi wafat nih. Tabi'in yang dicari. Mereka untuk cari apa? Data. Cari ke Mesir, cari ke Irak, cari ke Yaman, berputar sekitar di Timur Tengah itu. Para sahabat, kenapa? Karena para sahabat pada hijrah setelah Nabi wafat itu, meninggalkan Madinah mereka untuk menyiarkan Islam ke daerah-daerah terluar. Makanya para ulama-ulama dulu mereka berkelana mencari data hadis, dikutip, dihimpun, dikoleksi. Udah dihimpun berikut dengan sanad-sanadnya, dikoleksi sama dia, barulah ada proses verifikasi. Apa gunanya verifikasi? Nih, karena tanggung jawab ayat ini tadi, ati Allah, ati Rasul. Pastikan itu benar dari Rasul. Kalau nggak benar dari Rasul, jangan jadikan data rujukan untuk menyatakan wajib atau untuk menyatakan haram. Ini pentingnya ulama itu. Jadi bukan asal kata Nabi percaya saja. Oh, kata Nabi, nah lihat dulu, benar nggak kata Nabi? Kau dapat dari siapa? Imam Bukhari minimal jarak dia dengan data sahabat itu 4 dama. Dia, gurunya, guru dari gurunya adalah baru sahabat. Itu sanad paling dekat. Ada disebut sanad ad-Dahabi namanya, Imam Bukhari itu. Nah, singkatnya saja begini. Akhirnya di era abad kedua dengan Imam Syafi'i meletakkan batu pertama konsep menseleksi hadis, bagaimana supaya kita bertanggung jawab menyatakan halal atau haram suatu perkara bukan atas dasar selera, bukan atas dasar suka atau tidak suka, tetapi atas data yang bertanggung jawab. Pertama, datanya dulu harus bertanggung jawab. Kalau datanya sahih menurut standar yang sangat bertanggung jawab ini, maka kalau ada kata perintah di situ masih baru bisa kita nyatakan ini dalil untuk mewajibkan perkara. Kalau data ini sahih, di dalam data itu ada kalimat larangan, maka data ini bolehlah kita jadikan dalil untuk mengharamkan perkara. Itu baru secara umum. Artinya kalau data itu tidak sahih, bukan data sampah itu tetap disimpan, dikoleksi oleh para ulama hadis. Hadis dalam Kutubus Sittah ada 6 kitab. Kutubus Sittah namanya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi, Nasai, Ahmad bin Hanbal, Ibnu Majah, ini ada 6 kitab ini. Koleksi hadisnya sekitar 72.000 butir hadis berikut yang diulang-ulang. Artinya data itu ada di Bukhari, data itu ada di Muslim, data itu ada di Tirmizi misalnya, data itu ada juga di Ahmad bin Hanbal. Kalau seandainya nih semua yang terulang dihitung satu, dihitung udah para ahli hadis sekitar 4.000-an data hadis. Pertanyaannya, berapa hadis sahih dari 4.000 itu? Jawabannya sekitar 1.500 saja. Artinya pertanyaannya, mana lebih banyak data hadis yang kita koleksi itu, hadis sahih atau hadis dhaif? Jawabannya lebih banyak hadis dhaif. Tapi yang masalah itu di masyarakat itu kadang gampang sekali dia nge-share teks-teks di medsos. Ini hadis dhaif ditolak, dikasihnya tanda silang merah seperti ini. Ini bahaya narasi seperti itu. Itu menganggap di pikiran masyarakat kalau hadis dhaif itu seakan data sampah. Logika yang jelas aja. Para sahabat dulu capek-capek mencari data itu, berkelana, enak kali mereka bilang data ditolak. Itu data-data hadis. Ibarat tubuh, dia hanya tidak sehat, dia hanya kurang sehat. Dia data bukan data mati, dia data yang hidup. Jadi ada orang kadang melecehkan hadis dhaif, lalu dianggapnya seperti data sampah, kayak haram aja menyentuh hadis dhaif itu.
Celaka kita. Ini narasi-narasi semacam ini di medsos, diserang itu, jangan dibiarkan. Jangan menyatakan data hadis ditolak. Yang benar itu, data hadis dhaif tidak bisa menjadi dalil untuk mewajibkan perkara atau mengharamkan perkara, itu aja. Dia nggak bisa dipakai. Tapi selain untuk mewajibkan, selain untuk mengharamkan, ada lagi kan hukum kita, ada sunat, ada makruh kan? Itu bisa dipakai data pendukung. Kalau seandainya dibuang data hadis dhaif ini semua, malah bahaya juga. Akan banyak data-data pendukung yang hilang untuk data pendukung untuk hadis sahih. Jadi karena minim pengetahuan, asal bicara, asal senang nge-share, asal keadaannya dia seperti penolong buat masyarakat, tapi malah dia menjerumuskan masyarakat kepada kesesatan sebenarnya. Hilang data hadis dhaif, dia banyak data yang hilang dari keagamaan kita ini. Jadi dudukkan masalah hadis sahih, hadis itu antara sahih dan dhaif. Jangan bilang hadis dhaif itu data sampah. Itu data yang disimpan oleh Imam Turmuzi, data yang disimpan oleh Imam Nasai, bahkan data yang dihimpun oleh Ahmad bin Hambal. Karena pentingnya apapun tentang Nabi Muhammad, sanadnya ada. Sanadnya ada, udah dicatat, sanadnya ada. Karena sahih atau tidak sahih itu urusan sanad. Urusan sanad, bukan urusan teks hadisnya. Sanadnya dulu. Nah, masalah menetapkan orang ini sanad A, B, C, D, memberi cap ini orang ini dhaif, ini orang ini dhaif, itu masalah standar yang berbeda antar umat nih. Jadi bisa saja sebuah hadis itu dicap oleh seseorang hadis sahih, dicap oleh orang lain tidak sahih. Normal, nggak ada masalah. Kenapa? Karena kita menilai manusia, gitu kan? Manusia yang kita nilai. Siapa manusia ini? Orang-orang yang dalam memori mereka hadis itu. Nah, ini yang kita nilai mereka. Nah, dah. Jadi terkait masalah kepatuhan kepada Rasulullah SAW adalah berarti bagaimana menjalankan kepatuhan kepada teks hadis. Dan ingat, teks hadis itu pun diseleksi lagi. Hadis sahih sajalah yang kita jadikan sebagai hadis akidah, atau hadis yang mengharamkan perkara atau yang mewajibkan perkara. Bahkan walaupun kadang hadisnya sahih nih, sahih muttafaqun alaih, tapi narasinya ternyata tidak mengarah kepada yang wajib, maka itu ilmu usul fikih ilmunya. Nggak selesai karena ada perintah langsung haram, nggak selesai karena ada perintah langsung wajib, ada larangan langsung haram. Nggak segampang itu merumuskan hukum itu. Nah, percayakan kepada sarjana-sarjana keagamaan, mereka belajar tentang ilmu itu. Nah, jangan berkomentar-komentar kita yang nggak ngerti, titipkan kepada yang ahli. Itulah sebaik-baiknya masalah. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilmun. Jangan gampang komentar kalau kau tak ngerti. Itulah adab kita. Misalnya, itu tentang kepatuhan kepada hadis. Walaupun ada 4.000 data hadis yang dikoleksi, yang bisa dijadikan untuk yang menyatakan sahih itu 1.500-an saja. Artinya mayoritas data kita adalah dhaif, dan data itu bukan data sampah, data pendukung adanya. Makanya untuk apa? Untuk fadhailul amal, untuk menyemangati orang supaya beramal, menyemangati orang supaya makin soleh, menyemangati orang supaya jangan mendekati yang haram. Dia pakai data hadis yang tidak sahih atau data dhaif, silahkan, boleh dibacakan di pengajian, boleh dibacakan, diajarkan, sampaikan. Gitu. Itulah tanggung jawabnya. Karena itu bukan data mati, itu berarti, makanya istilah sahih itu diibaratkan tubuh manusia, tubuh yang sehat. Kalau tidak sahih berarti tidak sehat. Umpamanya kalau orang sakit, ya jangan dibebani dia beban yang berat. Itulah makanya disebut tidak jadikan dalil untuk mewajibkan perkara atau tidak dijadikan dalil untuk mengharamkan perkara. Ingat, dua saja, wajib dan haram saja. Wajib dan haram aja. Kalau sunat dan makruh pakai hadis dhaif, boleh. Itu baru perintah kepada patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul. Yang ketiga, patuh kepada ulil amri. Karena ini rujukan hukum. Nggak mungkin seorang manusia karena dia jadi
ulil amri karena dia jadi presiden, karena jadi gubernur, nggak mungkin. Dan nggak dijadikan itu sebagai landasan hukum. Lalu faktanya kaum muslimin menjadikan ulil amri itu adalah ijma'. Ijma'. Karena Nabi SAW berpesan, tak akan pernah umatku ini sepakat untuk kesesatan. Jaminan Nabi Muhammad. Makanya ijma' menjadikan dasar hukum kita. Apa contoh ijma' itu Pak Ustaz dalam kehidupan kita? Dalam kehidupan beragama kita banyak contoh ijma' itu, banyak yang kita amalkan sampai sekarang. Haramnya nikah mut'ah bagi kita ijma'. Wajibnya sholat Jumat ijma'. Bukan dari ayat Al-Quran kewajiban sholat Jumat itu. Wajib sholat Jumat bagi kita laki-laki yang mukim itu hukum wajibnya, dalilnya ijma'. Itu sholat Jumat. Kita tradisikan sholat tarawih di bulan Ramadan berjamaah sholat sunat. Gak pernah dilakukan Nabi Muhammad sholat sunat berjamaah kecuali Idul Fitri, sholat istisqa, sholat gerhana. Sholat malam gak pernah ada kalau Nabi. Tapi ijma' sahabat, tidak ada protes terhadap apa kebijakan Umar bin Khattab ketika di masa kepemimpinannya diajaknya masyarakat sholat kita bersama. Kita hidupkan Ramadan ini rame-rame. Jadilah sholat tarawih berjamaah. Ijma'. Nah itu, jadi bukan karena kebijakan Umar bin Khattab, enggak, tapi karena tidak ada penolakan dari para sahabat di masanya. Maka disebut ijma' sahabah. Para sahabat tidak mendapatkan di antara mereka yang menolak atas praktek itu. Termasuk mengumpulkan ayat Al-Quran, mengurutkan surahnya dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai seterusnya, ijma'. Gitu. Ijma' lah yang menjadi dasar hukum kita. Yang ketiga, itulah ijma'. Nah, baru yang keempat, kalau kalian berselisih dalam jawaban hukum tertentu, nggak dapat kata sepakat, Nabi Muhammad sudah wafat, para sahabat pun sebagai saksi hidup Nabi juga sudah pada wafat. Kemana lagi kalian merujuk jawaban hukum kalian? Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nggak mungkin kita tanya, ya Allah apa jawaban hukum? Nggak mungkin. Kita tanya Rasul, ya Rasul nggak mungkin. Terus gimana menjawab, mengamalkan ayat ini? Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maka muncullah solusi hukum yang ketiga, namanya qiyas. Qiyas itu artinya berikan jawaban hukum atas hukum yang pernah ada dalam Al-Quran. Makanya qiyas itu hanya boleh qiyas kepada ayat Al-Quran, atau qiyas kepada hukum yang diterbitkan oleh Al-Quran, atau qiyas kepada hadis. Tidak ada qiyas kepada ijma'. Nggak ada kias kepada ijma'. Ada dasar hukum, ini hasil ijma', lalu dikiaskannya ke ijma'. Itu bukan kias syar'i. Kias yang syar'i mengembalikan kepada hukum ayat, makanya disebut kias. Inilah prakteknya. Makanya dalam ayat yang satu ini menghasilkan 4 rujukan hukum Islam yang kita amalkan sampai sekarang umat Islam. Dasar utamanya 2, karena itu teks. Al-Quran teks, hadis teks. Yang duanya bukan teks. Ijma' bukan teks, tapi fakta saja. Fakta kenyataannya praktek itu dilakukan oleh kaum muslimin, lalu jadi sebuah hukum. Jadi yang teks cuma 2, yaitu data Al-Quran, data hadis. Duanya lagi bukan teks, yaitu ijma' dan qiyas. Detailnya belajar ini sih masuk Fakultas Usuluddin atau Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri. Nah, pasti dapat pelajaran seperti ini. Nah, kalau pengajian-pengajian segini terbataslah. Mungkin ada yang mau ditanyakan menjelang habis waktu kita. Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas. Al-Quran itu teks, hadis itu teks, ijma' bukan teks, qiyas bukan teks. Qiyas itu apa Ustaz? Mikir, bandingkan hukum yang pernah ada. Ini wajib di ayat ini. Ada seperti contoh apa? Haram narkoba. Qiyas kepada apa? Hukum pengharaman khamar. Itu qiyas. Jadi qiyas kepada ayat, bukan qiyas kepada ijma'. Jadi qiyas hanya kepada ayat dan hadis. Tidak ada qiyas kepada qiyas.
Nggak ada kias kepada fatwa, nggak ada kias terhadap fatwa, nggak ada. Ya, aku mengkiaskan ke fatwa ini, enggak. Kias hanya kepada ayat dan hadis, teks, kias kepada teks, tidak ada kepada yang lain. Itu penjelasan kita dari satu ayat ini. Materi ayat ini padat sebenarnya, kajiannya panjang, tapi sebisa saya sudah saya sampaikan seperti itu. Mudah-mudahan menambah view pemahaman kita secara global, secara dasar. Kita beragama ini atas dasar yang bertanggung jawab, tidak ikut-ikutan, tapi ilmiah dan bertanggung jawab. Itu intinya, kesimpulannya. Kita sudah dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.